Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Papa Yosi. Papa doakan seluruh anak-anak Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video pembelajaran ini berisi materi muatan pelajaran IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia kelas 6, tema 8, subtema 2, pembelajaran keempat tentang geografis dan sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Baik anak-anakku, sebelum ke pokok materi, silakan anak-anak kalian amati video keadaan negara Vietnam dan Thailand berikut ini.
Selanjutnya, mari anak-anak kita masuki ke pokok materi, yaitu geografis dan sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Anak-anakku, sangat menarik kan? Di awal tadi Bapak sudah memberikan video tentang negara-negara tetangga Indonesia, yaitu Vietnam dan Thailand. Belajar tentang kondisi alam dan kondisi sosial budaya negara-negara tetangga dapat membuka wawasan kita. Negara Vietnam, keadaan sosial budaya. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Negara Thailand, keadaan sosial budaya. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Selanjutnya, kondisi geografis negara Vietnam. 1. Luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan, serta sedikit dataran rendah. 2. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. 3. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yang Sin. 4. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Selanjutnya, analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya negara Vietnam. Wilayah Vietnam terdiri atas bukit-bukit, gunung-gunung berhutan. Vietnam bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yang Sin. Sedangkan sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Banyak penduduk Vietnam yang berprofesi sebagai petani karena memiliki tanah yang subur. Kebudayaan Vietnam antara lain pakaian tradisional yang bernama Áo Dai. Selanjutnya, kondisi geografis negara Thailand. 1. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. 2. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah subur. 3. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Intanon dengan ketinggian 2.576 meter. 4. Pegunungan kapur berada di bagian timur yang disebut Pegunungan Plateau. 5. Tanah genting krak yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Nah, analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya negara Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya dan merupakan daerah subur. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat.
Pegunungan Kapur berada di bagian timur yang disebut Pegunungan Plateau. Tanah Genting Krak yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah sektor pertanian karena tanahnya yang subur. Daerah pantai Pattaya merupakan salah satu tempat objek wisata terkenal dari Thailand. Anak-anakku, selanjutnya nanti kalian silakan cari informasi yang penting dari bacaan yang akan Bapak bacakan. Judulnya Pembangunan Sektor Pertanian di Asia Tenggara. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian. Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara. Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand mengibaratkan agriculture is the human life, yang dapat diartikan bahwa kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Di Thailand, misalnya dari tahun 2001 sampai dengan 2006, sektor pertanian menyerap 38% sampai dengan 39% dari seluruh total tenaga kerja. Encyclopedia of the Nation 2001, Library of Congress 2007. Sektor ini pun telah berjasa dalam menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ketika krisis ekonomi regional melanda Thailand pada tahun 1997 sampai 1998. Sementara itu, Kamboja, data World Bank tahun 2005 menyebutkan bahwa sekitar 75% sampai dengan 85% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam, maupun Kamboja. Ketiga negara ini mempunyai kelebihan sumber daya alam, antara lain terdapatnya kawasan subur untuk budidaya tanaman padi seperti di delta Sungai Mekong. Sebagai penghasil beras yang utama, kawasan delta Mekong ini seringkali disebut sebagai rice bowl. Produksi pertanian di negara-negara yang termasuk dalam kawasan Das Mekong menjadi andalan utama untuk mencukupi kebutuhan penduduknya dan juga untuk ekspor. Saat ini, Thailand adalah produsen beras pertama terbesar di dunia yang diikuti oleh Vietnam. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Di Vietnam dan Kamboja sebagai contoh, produksi beras sempat menurun ke level terendah ketika kedua negara ini masing-masing mengalami perang saudara. Perang telah membuat rusaknya lahan pertanian dan infrastruktur penunjang, seperti saluran irigasi. Setelah perang berakhir, produksi beras perlahan pulih dan bangkit. Nah, sekarang silakan kalian tuliskan secara ringkas kesimpulan yang kamu dapatkan dari bacaan. Sebelumnya, identifikasi terlebih dahulu informasi penting yang kamu dapatkan dari bacaan tadi. Anak-anakku, berikut ringkasan kesimpulan dan hasil identifikasi serta informasi penting dari bacaan tadi. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Gagasan utama, pertanian sektor strategis perekonomian negara. Pertanian
sektor strategis perekonomian negara. 3 gagasan pendukung. 1. Keuntungan lain sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi. 2. Sektor pertanian tanaman padi merupakan sumber pendapatan utama petani di Thailand, Vietnam maupun Kamboja. 3. Fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Kemudian ringkasan bacaannya. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam maupun Kamboja. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Anak-anakku, kita telah mempelajari keadaan alam dan sosial budaya beberapa negara di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki keunikan masing-masing, namun ada satu persamaan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, yaitu kebutuhan rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pesan apa yang kamu dapatkan dari bunyi pasal di atas? Ayat tersebut memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apakah menurutmu dalam pasal tersebut juga disinggung tentang tanggung jawab warga negara dalam mengusahakan kehidupan yang layak? Amatilah lingkungan sekitarmu, identifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. 1. Bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan bidang pekerjaannya. 2. Mengikuti diklat kerja untuk meningkatkan kemampuan profesinya. 3. Melamar kerja sesuai dengan latar belakang ilmu, pengalaman, dan keahlian. Dan yang keempat, menempuh jalur pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Apa yang akan terjadi apabila warga negara tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya? Jika warga negara tidak melakukan tanggung jawabnya, maka ia tidak akan memperoleh penghidupan yang layak. Setiap warga negara harus mengusahakan suatu usaha untuk mencapai penghidupan yang layak. Anak-anakku, demikianlah materi pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kali ini bermanfaat untuk kalian, dan Bapak harapkan kalian terus bersemangat untuk belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.